Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah fikih muamalat rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di mata kuliah fikih muamalat yang pada kesempatan kali ini sudah nyampe pada pertemuan ke-20 ya, pertemuan ke-20 di hari Kamis ini. Terima kasih masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan perkuliahan fikih muamalah yang sekarang sudah memasuki materi tentang konsep wakalah. Konsep wakalah ini sudah tak asing lagi bagi kita ya. Terutama di sistem pemerintahan kita ini ya konsep wakalah ini yang digunakan. Jadi wakalah itulah konsep perwakilan. Di konsep perwakilan. Jadi mewakilkan suatu pekerjaan ya. Suatu pekerjaan yang pekerjaan itu bisa ia lakukan sendiri tapi kemudian minta bantu kepada orang lain. Itu lazim sekali di tengah-tengah masyarakat kita tentang konsep wakalah ini, perwakilan ya. Lalu apa sebenarnya konsep wakalah ini? Kalangan Syafi'iyah mendefinisikan sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu menjelaskan bahwa wakalah itu adalah tafwidu syahsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbadun niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Liyaf'alahu fi hayatihi. Jadi tafwidu syahsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Jadi menyerahkannya seseorang ya, menyerahkannya seseorang kepada sesuatu ya yang ia bisa mengerjakan sendiri. Sesuatu itu bisa menerima terhadap pergantian kepada orang lain agar orang lain itu melakukan di masa hidupnya. Itu kalau kemudian diterjemahkan secara detail begini, tafwidu syahsin adalah menyerahkannya seseorang ma kepada sesuatu, lahu yang ialah bagi syahs, fi'luhu adapun melakukan ma. Nyatanya ma mimma dari sesuatu, yakbalu yang menerima apa ma itu an-niyabata kepada pergantian, ila ghairihi kepada lainnya syahs, liyaf'ala agar melakukan siapa ghairhu kepada ma fi hayatihi di dalam hidupnya syahs ya, di dalam hidupnya syahs. Kalau diterjemahkan secara bebas ya sebagaimana terjemahan di bawah itu, penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil selama pemilik kewenangan itu masih hidup. Jadi misalkan menyerahkan mengambil barang, menyerahkan penguasaan pengambilan barang ya, yang barang tersebut menjadi miliknya si A, menyerahkan kepada B, B mengambilkan barang tersebut. Berarti B itu sebagai wakil ya, sebagai wakil daripada si A sebagai muwakil ya. Barang yang diambil itu namanya muwakkal fih ya, muwakkal fih. Itu dalam wakalah. Dasar hukum wakalah banyak sekali nih. Di dalam Al-Quran, di hadis, sering kita jumpai kata wakalah.
Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 173 ya, itu dikatakan oleh Allah SWT, Allah berfirman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baiknya zat yang dipasrai gitu kan ya. Yang menjaga, wakil itu yang menjaga, al-hafidh yang menjaga, sebaik-baik zat yang menjaga. Di surat Ibrahim ayat 12 ini dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah hendaklah engkau memasrahkan diri, yaitu orang-orang yang memasrahkan diri. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum, ya. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku berpasrah kepada Allah, Tuhanku Allah itu dan Tuhan kalian semua. Fab'atsu ahadakum biwaridikum hadhihi ilal Madinah. Ini yang jelas sekali ini. Maka kirimkanlah salah satu di antara kalian. Pada waktu itu tuh sahabat-sahabat Ashabul Kahfi, biwaridikum dengan uang kertas yang ada di antara kalian ilal Madinah, ke kota. Faliyanzur ayu azka ta'aman. Maka kamu hendaknya mencari makanan yang paling baik. Waliyatikum bizki minhu, lalu kemudian datang ahad itu kepada kalian dengan membawa rizki. Nah, ini ayat ini sebenarnya sebagai dalil terhadap konteks perwakilan di dalam jual beli. Jadi salah satu di antara Ashabul Kahfi yang kemudian tertidur lama sekali itu bangun dan mungkin kelaparan, salah satu diutus untuk membeli makanan ke kota. Ini wakil ya. Dalam hadis dikatakan an Urwatal Bariki qala dafa'a ila ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron li astariya lahu syatan fastaraitu lahu syataini, rawahu Tirmidzi. Dari Urwah Al-Bariki berkata, Rasulullah pernah menyerahkan kepadaku atau pernah memberikan aku 1 dinar. Untuk apa? Agar aku membeli seekor kambing untuknya. Lalu aku membelikannya 2 kambing. Nah, ini berarti Rasulullah telah melakukan akad perwakilan kepada Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki di dalam membeli barang ya. Jadi Urwah Al-Bariki ini diberi uang 1 dinar agar Al-Bariki membelikan seekor kambing untuk Rasulullah. Ternyata Al-Bariki memberikan 2 kambing. Mungkin uangnya 1 dinar itu memang mendapat 2 kambing lah. Hukum wakalah itu mubah. Jadi hukum wakalah itu pada dasarnya adalah mubah berdasarkan ayat di atas dan juga hadis di atas. Tapi bisa jadi haram kalau yang dikuasakan itu adalah pekerjaan haram. Ya, contohnya saya wakilkan kepadamu untuk membunuh orang. Nah, ini ya haram juga karena membunuh itu haram. Ya, mewakilkan sesuatu yang haram maka haram juga. Menjadi wajib kalau terpaksa ya. Artinya kalau dia sudah tak mungkin lagi untuk melakukan, maka harus seperti Anda ketika mau menikahkan anaknya, sementara Anda tak tahu sama sekali. Ya dalam kondisi sudah tak tahu sama sekali, ya terpaksa harus Anda wakilkan itu. Maka itu Anda harus wakilkan. Tidak bisa saya menikahkan anak saya, gimana? Ya diwakilkan kepada orang yang tak tahu. Itu sudah kondisi terdesak, Anda harus wajib itu mewakilkan. Jangan dilakukan sendiri, bisa amburadul nanti pernikahan itu kan gitu. Makruh bila pekerjaan itu makruh. Ya misalkan disuruh beli rokok, karena rokok itu makruh, kayak mewakilkan persoalan begini juga makruh. Ya. Tapi kalau mengatakan rokok itu tidak makruh, ya tidak makruh. Gitu ya. Ini hukum wakalah. Terus rukun wakalah. Apa saja rukun wakalah? Pertama ada muwakil. Orang yang mewakilkan. Kemudian wakil, orang yang diberi perwakilan. Kemudian ada muwakkal fih, barang atau pekerjaan yang diwakilkan, atau posisi tempat perwakilan, mahallul wakalah. Ya, contoh misalkan, saya wakilkan kepada Muhammad atau kepada Zaid untuk membelikan aku rokok. Maka saya namanya wakil, Zaid namanya wakil, membeli rokok itu namanya muwakkal fih di warung Ibu Tantri misalkan. Maka warung Ibu Tantri itu namanya mahallul wakalah. Nah,
Jadi Anda berarti di sini nih termasuk wakalah muqayyadah, diukur ya, artinya dibatasi. Jadi perwakilannya boleh melakukan pembelian rokok tapi di warung Ibu Tantri tadi. Itu namanya wakalah. Wakalah bil muqayyadah namanya kalau begitu. Ada sigot, ijabul qabul. Jadi ijab itu ya kata-kata saya mewakilkan kepadamu Zaid untuk membeli rokok di warung Ibu Tantri. Itu namanya ijab. Qabulnya ya, bilang iya saja sudah sah, itu akad wakalah ya. Selanjutnya syarat wakalah. Syarat wakalah itu pertama meliputi syarat muwakil. Muwakil itu harus orang yang boleh melakukan tasarruf. Jadi artinya sudah ahliyah, dia punya ahliyah. Ahliyatan atau ahliyatun litasarruf, punya keahlian untuk melakukan distribusi barang, seperti dia sudah dewasa, sudah berakal gitu maksudnya. Syarat wakil harus orang yang berakal. Jadi tak perlu balik. Ya, kalau yang wakil itu harus apa namanya? Harus yang bisa ya. Yang bisa melakukan tasarruf, artinya berakal dan juga balik. Tapi kalau wakil itu boleh kepada anak-anak yang belum balik, tapi sudah harus berakal, cerdas. Syarat muwakkal fih itu atau mahallul wakalah harus diketahui oleh wakil di mana, apa yang mau dikerjakan dan di mana yang mau dikerjakan itu. Ya, jangan sampai tidak dipahami, maka tidak sah akad wakalahnya. Ya. Macam-macam wakalah di sini ada wakalah khusus. Seperti dalam wakilkan masalah jual beli saja, sewa menyewa saja, ya. Kalau wakalah umum itu seluruh pekerjaan diwakilkan. Contoh, semua pekerjaanku kuwakilkan kepadamu, semuanya. Misalkan dia adalah seorang pedagang, ya mulai dari membeli barang, menjual barang dan semacamnya. Kalau wakalah muqayyadah itu dibatasi. Dibatasi seperti ucapan wakil kepada wakil. Saya wakilkan kepadamu untuk membeli mobil Avanza dengan harga 150 juta. Itu muqayyad namanya. Mobil yang harus dibeli adalah Avanza dan kemudian harganya 150 juta. Kalau mutlaqah seperti saya wakilkan kepadamu untuk membeli mobil Avanza dengan harga berapapun saja. Atau yang sangat mutlak, saya wakilkan kepadamu untuk beli mobil dengan harga berapapun saja. Berarti mobil apa terserah. Harganya berapapun terserah. Itu namanya mutlakoh, bebas. Kalau muqayyadah jelas. Jadi dibatasi, detail sekali. Berakhirnya wakalah. Bagaimana akad wakalah itu bisa berakhir? Yang pertama, ya sudah selesai tujuan wakalah. Artinya ketika membeli rokok, rokok itu sudah diberikan kepada muwakil, maka ya selesai sudah. Ya, sebelum ada akad lagi. Kan akad dalam persoalan membeli rokok. Muwakil telah melaksanakan sendiri perbuatan yang telah diwakilkannya. Atau nggak jadi, awalnya mau diwakilkan, atau dikerjakan sendiri, ya sudah selesai. Muwakil atau wakil sudah tak memiliki kecakapan bertindak. Karena gila, misalkan, ya ayan karena dibatasi tasarrufnya seperti bodoh, ya karena bodoh atau karena kematian. Wakil mengundurkan diri, rusaknya barang yang diwakilkan untuk dijual, dibeli atau disewa. Artinya barang yang mau diwakilkan untuk dikelola sudah rusak, ya kan nggak jadi juga. Muwakil memecat wakil dalam wakalah. Artinya sholat sudah nggak jadi sayang. Kamu apa? Kamu sembrono kamu ini, kan ya. Hikmah wakalah, kenapa kok kemudian ada wakalah ini ya? Hikmahnya yang pertama ya dalam rangka saling tolong menolong. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini bagian daripada ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong. Timbul saling sayang menyayangi, percaya mempercayai. Artinya kalau kita memberikan kepercayaan kepada orang, kekuasaan agar orang itu melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan kita sendiri, ya berarti kan pada dasarnya kita ini mempercayakan ya pekerjaan yang bisa kita lakukan itu kepada orang lain. Akan timbul nanti rasa sayang menyayangi dan percaya mempercayai.
mempererat tali persaudaraan di antara sama ya. Karena kan dari itu muncul bahwa oh, orang ini percaya pada saya, ya kan begitu. Mendidik sikap bertanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima mandat atau kuasa atau perwali. Ini beberapa hikmah daripada wakalah. Terima kasih. Ini terakhir ya. Semoga ada manfaat dan barokah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu silahkan dikritisi, ya, dikritisi, ditanyakan kembali kalau memang ada yang masih belum paham dari yang dijelaskan oleh saya atau yang dijelaskan dari kelompok kemarin itu di hari Selasa ya. Terima kasih. Semoga ada manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi